Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik tentunya. Video kali ini akan membahas tentang proses berbagi atau sharing file dan folder dalam satu jaringan wireless. Jadi, perangkat seperti komputer atau laptop dapat berbagi file dan folder sepanjang mereka terhubung ke dalam jaringan wireless yang sama. Nah, bagaimana proses konfigurasinya? Silahkan simak video tutorial berikut. Sebelum kita melakukan proses sharing file atau melakukan proses berbagi data atau berbagi file menggunakan jaringan wireless, tentu ada beberapa tahapan awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, diantaranya tahapan awal itu adalah melakukan perubahan settingan atau melakukan proses konfigurasi pada perangkat access point itu sendiri, ya. Jadi dalam hal ini perangkat access point masih berada pada kondisi default, ya, baik untuk nama SSID maupun passwordnya. Nah, tentu kita ingin ubah perangkat access point tersebut sehingga nantinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada dua cara untuk terhubung ke access point itu sendiri. Jadi sebelum melakukan perubahan, tentu kita harus terkoneksi ke perangkat access point itu. Ya, jadi sebelum meremote atau mengubah beberapa settingan atau konfigurasi pada access point atau pada perangkat access point tersebut, tentu kita harus terkoneksi dengan access point itu sendiri. Nah, ada dua cara untuk terhubung atau ada dua cara yang dapat kita gunakan agar kita dapat terkoneksi ke access point tersebut. Cara yang pertama yaitu tentu menggunakan media transmisi konvensional, yaitu menggunakan media kabel. Jadi kita bisa gunakan kabel strike. Jadi kita bisa gunakan kabel UTP dengan model strike untuk menghubungkan antara komputer kita dengan perangkat access point tersebut. Ya. Jadi kita bisa koneksikan melalui port Ethernet yang terdapat pada masing-masing perangkat antara access point dan perangkat komputer atau laptop kita. Kemudian cara yang kedua, kita dapat terhubung atau terkoneksi dengan access point tersebut tentu melalui jaringan wireless dari access point itu sendiri. Jadi access point tersebut sebenarnya dapat kita koneksi melalui jaringan wireless, tetapi SSID atau nama WiFi-nya itu masih bawaan dari access point itu sendiri. Jadi bawaan pabrik istilahnya, ya. Jadi di sini masih yang muncul SSID-nya yaitu adalah TP-Link F4DC. Jadi kebetulan kita gunakan access point dengan merek TP-Link, ya. Nah, kalau kita ingin terkoneksi secara wireless kepada perangkat tersebut, access point tersebut, silahkan klik SSID-nya, kemudian klik connect, ya. Kemudian masukkan password bawaan dari access point itu. Nah, bagaimana cara mengetahui passwordnya? Kita bisa lihat pada perangkat access point itu sendiri secara fisik, ya. Jadi pada perangkat access point secara fisik, pada bagian bawah access point itu biasanya ada beberapa informasi yang bisa kita gunakan. Nah, di situ ada beberapa informasi yang kita gunakan, diantaranya adalah nama SSID defaultnya atau bawaan pabriknya, kemudian ada password bawaan atau password defaultnya. Kemudian di situ juga ada beberapa informasi lain, misalnya URL, ya, atau nama link yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka tampilan user interface dari access point tersebut. Oke, tetapi kali ini saya akan menggunakan media transmisi kabel untuk terkoneksi dengan access point tersebut. Kalau sudah menghubungkan antara access point dengan laptop atau komputer kita menggunakan kabel, pada taskbar Windows yang kita gunakan, di sini ada icon jaringan, ya. Ada icon jaringan, silahkan klik kanan dan
pilih Open Network and Sharing Center. Kemudian silahkan pilih Change Adapter Setting, klik Change Adapter Setting. Nah, di sini ada beberapa tampilan interface dari port Ethernet yang terdapat pada laptop atau komputer kita ya. Ada Bluetooth, ada Ethernet 2, ada Wi-Fi dan beberapa interface lainnya. Nah, kebetulan di sini saya memiliki dua port LAN atau port jaringan port Ethernet pada komputer saya. Nah, yang tanda silang ini artinya port Ethernet ini belum terhubung ke perangkat manapun. Sedangkan yang tidak memiliki tanda silang berarti inilah tadi yang saya hubungkan dengan perangkat access point tersebut. Oke, pada interface yang aktif silahkan klik kanan, kemudian pilih Properties. Oke, kemudian silahkan klik dua kali pada Internet Protocol version 4 dalam kurung TCP IPv4. Klik dua kali. Oke. Nah, pada kolom internet pada kotak dialog Internet Protocol version 4 ini, pastikan bahwa yang dipilih pada beberapa opsi ini, pada bagian atas kita klik atau pilih Obtain in IP address automatically. Ya, artinya laptop atau komputer kita akan menerima IP address secara otomatis nantinya dari perangkat access point. Kemudian bagian bawahnya sama, kita pilih bagian atas pada option bagian bawah kita pilih opsi pertama, yaitu Obtain DNS Server Address Automatically ya. Kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Oke. Berikutnya kita akan tampilkan user interface dari access point itu sendiri ya, atau tampilan antarmuka dari access point itu. Kita bisa menggunakan beberapa browser pada komputer kita, bisa menggunakan Opera browser, bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, atau bisa juga kita menggunakan browser bawaan Windows itu sendiri, yaitu Internet Explorer atau Microsoft Edge ya. Nah, kali ini saya akan gunakan Google Chrome. Ya, silahkan buka Google Chrome. Kemudian pada kolom address bar bagian atas, silahkan ketik URL seperti yang saya jelaskan tadi. URL tersebut bisa kita dapatkan pada bagian bawah perangkat access point itu sendiri. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah access point dengan brand atau merek TP-Link. Ya, jadi tidak semua URL untuk terkoneksi ke access point itu sama, ya, tidak semuanya sama. Kadang URL yang digunakan adalah TP-Link wifi.net, kadang kita menggunakan TP-Link-cap.net, tergantung mereknya ya. Atau kadang kita menggunakan alamat IP address dari access point itu. Misalnya pada kolom address bar ini bisa kita ketikkan 192.168.0.1 atau 192.168.168.0.254 sesuai dengan informasi yang saya dapatkan pada bagian bawah access point yang saya gunakan. Di situ URL-nya adalah TP-Link wifi.net atau .net seperti ini ya. Jadi URL-nya atau link agar saya dapat terhubung ke access point, user interface access point-nya adalah TP-Link wifi.net. Kemudian saya enter, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau kita berhasil terkoneksi ke access point, maka akan muncul tampilan awal seperti ini ya. Ada kolom username dan password. Oke, nah silahkan isi kolom username dan passwordnya. Secara default admin, passwordnya juga admin. Jadi sesuai dengan data yang didapatkan pada bagian bawah access point tadi secara fisik. Setelah mengetikkan admin, kemudian kita login ya. Nah, kita sudah masuk pada tahapan pengaturan atau tahapan setting dari access point tersebut. Biasanya
pada saat pertama kali melakukan konfigurasi atau setting pada perangkat access point, maka kita akan diarahkan pada menu quick setup atau pengaturan cepat. Walaupun sebenarnya kita bisa melakukan pengaturan secara langsung ya, tanpa melalui tahap ini. Jadi di sini ada beberapa menu, ada network ya, ada wireless, ada DHCP ya. Sebenarnya kita bisa langsung melakukan proses setting atau tahap konfigurasi di sini, tetapi sebagai langkah awal kita gunakan saja pengaturan cepat atau quick setup ya. Dan saya rasa quick setup ini mungkin lebih mudah dimengerti pada saat proses konfigurasi sebentar. Oke, jadi pertama-tama kita klik next. Kemudian kita diarahkan untuk memilih beberapa pilihan di sini. Apakah nantinya access point kita akan kita gunakan sebagai router, atau sebagai access point, atau sebagai range extender, atau sebagai WISP. Nah, kita pilih access point ya. Tentu kita pilih access point karena kita ingin fungsikan perangkat ini sebagai access point. Kemudian klik next. Oke. Berikutnya kita diminta atau kita diberi menu seperti ini, di mana kita dapat mengubah SSID-nya atau kita memberi password yang lain ya. Jadi di sini ada dua pilihan, apakah kita ingin menggunakan password atau tidak menggunakan password. Jadi pada saat kita memilih disable wireless security, berarti kita tidak menggunakan password, di mana semua orang yang memiliki perangkat wireless dapat terhubung kepada access point kita ya. Tetapi untuk lebih amannya tentu kita harus menggunakan password di sini ya. Nah, untuk SSID namanya mungkin akan saya ubah supaya lebih familiar atau lebih gampang dikenali. Di sini saya ganti menjadi wifi_sekolah misalnya ya, wifi_sekolah. Kemudian password untuk security-nya saya pilih WPA2. Kemudian wireless passwordnya saya ganti 123456778. Jadi terserah ya, bisa menggunakan atau mengganti beberapa angka di sini supaya sedikit lebih rumit dan tidak gampang dikenali oleh orang. Jadi silahkan masukkan password sesuai selera masing-masing. Kemudian berikutnya saya klik next lagi. Oke. Pada tahapan network setting ya, pada tipe LAN-nya, di sini ada dua pilihan, yaitu Smart IP (DHCP) dan Static IP ya. Nah, apa itu DHCP? DHCP adalah sebuah fitur yang dimana fitur ini dapat memberikan IP address secara otomatis kepada semua perangkat yang terhubung kepada suatu perangkat. Nah, pada kolom tipe LAN kita bisa menggunakan Smart IP DHCP apabila kita terhubung ke modem atau terhubung ke sebuah router ya, di mana perangkat router atau modem tersebut sebelumnya sudah menggunakan DHCP juga ya. Jadi kalau perangkat sebelumnya atau perangkat seperti modem atau router sebelumnya sudah menggunakan fitur DHCP ya, maka sebaiknya tentu kita harus menggunakan Smart IP DHCP agar access point kita dapat mendapatkan IP secara otomatis nantinya ya. Bagi yang belum mengerti tentang IP address, jadi IP address itu seperti sebuah nomor unik ya, atau sederhananya seperti sebuah nomor rumah ya. Dalam sebuah perumahan atau kompleks tentu tidak akan ada nomor yang sama pada sebuah rumah, karena kalau ada dua atau tiga nomor rumah yang sama ya, nantinya akan membingungkan orang-orang yang biasanya mencari alamat. Nah, sama seperti perangkat komputer, bukan hanya komputer, perangkat-perangkat komputer dan sejenisnya seperti access point, router, dan lainnya, itu memiliki IP address agar bisa terhubung antara satu perangkat dan perangkat yang lainnya, di mana satu perangkat dan perangkat yang lainnya itu tentu tidak akan sama IP address-nya ya.
Jadi IP address itu adalah syarat utama agar kita dapat terhubung atau terkoneksi kepada semua perangkat yang ada, di mana perangkat tersebut terhubung semuanya kepada sebuah perangkat seperti access point atau perangkat switch yang menggunakan kabel ya. Oke, nah pada saat kita pilih Smart IP DHCP di sini, otomatis IP address di sini tidak akan bisa kita ubah-ubah ya. Dia tidak bisa diubah. Beda kalau kita menggunakan static IP, di sini kita bisa ubah IP address-nya ya. Oke, jadi di sini saya saya gunakan static IP karena saya tidak terhubung dari modem, atau saya tidak terhubung kepada perangkat seperti router ya. Jadi nantinya access point ini hanya akan terhubung secara lokal ya, atau ada dalam jaringan lokal. Jadi saya gunakan static IP karena saya tidak terhubung ke modem atau router, sebuah router. Kemudian IP address access point itu saya tidak akan ubah, masih menggunakan 0.1. Nah, di sini kita bisa ubah, kita bisa memilih apakah komputer atau laptop atau handphone atau tablet atau perangkat sejenisnya, apakah nantinya perangkat tersebut akan mendapatkan alamat IP address secara otomatis atau tidak, tergantung dari pilihan kita di sini ya. Kalau saya pilih enable, jadi DHCP server saya aktifkan. Jadinya semua perangkat yang terhubung ke access point akan mendapatkan IP secara otomatis. Tetapi kalau saya pilih disable, maka semua perangkat yang terhubung ke access point harus saya beri alamat IP secara manual satu persatu ya. Kali ini saya akan gunakan pilihan server DHCP server, saya enable, kemudian saya klik next. Oke. Nah, berikutnya kita sudah masuk pada tahap akhir ya. Di sini ada tombol finish. Tetapi sebelum mengklik tombol finish, sebaiknya kita periksa dulu apakah beberapa pengaturan konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah benar atau belum ya. Jadi di sini muncul informasi atau muncul datanya, apa-apa saja yang sudah kita buat tadi. Kalau masih ada yang salah atau masih ada yang keliru dengan beberapa pengaturan sebelumnya, kita bisa klik tombol back untuk kembali dan membenarkan pengaturan tersebut atau mengubah pengaturan tersebut. Tetapi kalau pengaturannya sudah benar seperti ini, silahkan klik tombol finish ya untuk mengakhiri konfigurasi access point tersebut. Oke. Kemudian proses restart atau proses reboot akan muncul seperti ini. Seperti yang kita tahu, pada beberapa perangkat komputer atau pada beberapa perangkat IT, proses penyimpanan konfigurasi atau proses penyimpanan pengaturannya itu melalui proses restart atau rebooting ya. Jadi nanti setelah selesai restart, baru konfigurasi dan settingan tersebut tersimpan. Nah, salah satunya access point. Jadi untuk menyimpan konfigurasi yang baru saja kita lakukan, kita melalui proses atau tahap restart atau rebooting. Oke, jadi tahap restart atau rebooting sudah selesai ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti sudah selesai. Jadi seperti inilah tahap konfigurasi atau proses melakukan mengubah atau men-setting atau mengkonfigurasi access point tergantung atau sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan, misalnya pada sebuah lab misalnya, atau pada beberapa instansi-instansi, atau pada beberapa tempat. Kadang ada tempat yang menginginkan perangkat access point itu ingin berfungsi sebagai access point saja, atau ada beberapa tempat yang menginginkan perangkat access point tersebut nantinya akan dia gunakan sebagai repeater atau dia gunakan sebagai router misalnya. Oke. Jadi untuk tahap konfigurasi sudah selesai.